Oke, kita lanjutkan ke bab yang kedua tentang pemilihan lokasi apotek. Karena bisnis apotek ini termasuk retail ya teman-teman, obat retail, maka akan sangat bergantung pada yang namanya lokasi gitu. Untuk mendapatkan traffic yang bagus dan sangat dipengaruhi pemilihan lokasi yang bagus pula gitu. Dan karena retail ya sangat bergantung pada traffic, pada orang yang lewat, orang yang lihat, orang yang datang gitu, sangat bergantung banget kalau apotek ini gitu. Bisa nggak mas di desa? Bisa gitu, nggak masalah. Tapi kan desanya penting desanya rame ya gitu. Kemudian bisa nggak mas kalau saya pengen ngandalin online? Boleh, kita nggak ada masalah gitu. Kalau teman-teman mau ngandalin online silahkan. Mau di marketplace silahkan, boleh. Mau bikin sendiri boleh. Kemudian apalagi ya, mau main WA marketing juga boleh, sangat boleh teman-teman, sangat bisa. Apalagi sekarang zamannya udah ya gini ya, bentar-bentar ya apa namanya, bentar-bentar HP, semuanya HP ya, di HP, terutama WA gitu, kita pasti main WA semua gitu. Nah itu bisa banget main WA marketing gitu. Tapi kan kalau untuk seperti itu kita perlu database pelanggan juga gitu kan, untuk nomor WA mereka gitu. Kemudian main marketplace mas, aku bisa jualan se-Indonesia, weh keren gitu. Bisa, beneran bisa banget. Tapi teman-teman, saya udah nyobain ya, upload barang-barang yang logonya keras, itu logo K itu di marketplace itu ditolak sama marketplace, nggak tahu kenapa. Nah itu kan jadi tantangan juga buat kita, gimana caranya bisa mau go internasional kalau upload di situ nggak bisa gitu. Nah sekarang ada peraturan juga dari Balai POM itu memudahkan kita banget. Kalau kita mau kalau kita mau bikin mau jualan online itu kita difasilitasi sama Balai POM supaya mereka juga bisa mengawasi. Saya lupa namanya apa, tapi kita dikasih e-commerce yang kerjasama sama pihak ketiga. Ada, saya lupa peraturannya, nanti saya share ya. Itu boleh teman-teman. Nah, 3 hal utama dalam bisnis apotek. Kalau kita di mentoring kita, baik itu orang yang yang baru mau bikin sama orang yang sudah bikin gitu, yang ada lokasinya nggak strategis, kita selalu bilang gitu ya, kalau 3 hal utama dalam apotek itu ya lokasi dan lokasi gitu. Baru yang lainnya order lah, baru marketing lah gitu. Pasti kita bicara lokasi dan lokasi gitu. Kalau lokasinya udah mumpuni, saya yakin omsetnya nggak mungkin kecil gitu, itu terbukti banget ya, teman-teman juga bisa lihat tuh apotek-apotek yang strategis banget lokasinya gitu. Nah, ada beberapa faktor dalam memilih lokasi ini ya. Ini saya dapat dari berbagai sumber ya. Ada dari berbagai sumber, berbagai buku gitu. Yang pertama pastinya padat penduduk gitu ya. Penduduknya padat. Kalau lihat di Google Maps paling sederhananya, lihat Google Maps tuh daun-daunnya hijau-hijau itu dikit. Nah, gitu. Kalau teman-teman mau lihat yang paling padat tuh Google Maps Jakarta gitu. Wah, itu nggak ada hijau-hijaunya lagi. Terus apa lagi ya, Surabaya gitu. Jogja kota juga dikit banget hijau-hijaunya, itu padat banget gitu, bagus banget sebenarnya gitu. Kemudian dekat dengan fasilitas umum. Kemudian yang diutamakan adalah kemudahan atau aksesabilitas. Mudah untuk masuk atau belok atau masuk ke tempat apotek kita, mudah juga keluar, mudah juga buat parkir. Ini penting banget teman-teman. Parkir itu penting banget gitu. Bagaimana kita bisa punya banyak traffic. Misal pengen ngelayanin itu 20 pelanggan, 20 motor. Parkirnya nggak ada, gimana gitu. Kita bingung ya gitu. Kemudian mudah nyebrang gitu ya. Mudah dilihat tentang jarak pandang gitu, mudah dilihat gitu. Jangan sampai apoteknya jauh masuk ke dalam, tapi pinggir jalan tapi jauh dalam gitu. Kemudian harus lalu lintas ramai dan orang-orangnya nggak banter, nggak laju ngangung gitu, nggak laju gitu. Kalau dapat tempat yang laju dibikin polisi tidur biar orangnya pelan-pelan gitu. Nggak boleh ya. Ya. Kemudian tentang perjanjian sewa menyewa. Nah, ini jika teman-teman sewa ya. Tapi kalau teman-teman juga rukonya punya sendiri, itu saya sarankan untuk tetap ada biaya sewa bulanan. Itu jadi pasif income-nya teman-teman. Jangan sampai rukonya digratiskan gitu. Harus dibayar juga, dikeluarkan jadi beban apotek untuk jadi pasif income teman-teman yang punya ruko. Oke, paham ya? Ini penting banget karena banyak yang di mentoring kita itu rukonya milik sendiri kok Pak, ngapain harus masuk biaya sewa gitu. Ya nggak apa-apa, dibebankan ke apoteknya biar kita bisa tahu apoteknya beneran sehat nggak sih gitu. Dan kita sebagai pemilik itu tetap dapat ini juga, dapat pasif income juga dari ruko itu gitu. Walaupun misalnya
harganya kita turunkan sedikit dari harga yang ada di pasaran atau di sebelah kita gitu. Itu nggak apa-apa. Kita pengen tahu apoteknya beneran sehat apa enggak. Oke. Setiap pebisnis butuh ambisi. Setiap ambisi butuh target. Setiap target butuh deadline. Setiap deadline butuh eksekutor. Setiap eksekutor butuh belajar. Setiap belajar butuh guru. Dan kamilah salah satu itu. Platform belajar bisnis apotek, tempatnya belajar bisnis, tak sekedar memberi ilmu. Tak sekedar berbagi apa yang sudah saya lakukan, tak sekedar memberi inspirasi, tak sekedar memberi sinar hangat di waktu pagi. Aku juga mendengarkan ceritamu. Aku juga mengerti ambisimu. Aku juga mendampingimu meraih target. Aku juga memfasilitasi kebutuhanmu. Aku juga mengejar-ngejarmu untuk tepat deadline. Aku mengajarimu untuk jadi eksekutor hebat dalam bisnismu. Pertama, sewa itu teman-teman sebisa mungkin harus ada surat kepemilikan ya. Kalau bisa yang menyewakan itu atas nama SHM-nya dia juga gitu. Jangan sampai ada nanti sengketa di belakang gitu. Jangan sampai yang menyewakan anaknya gitu. Ternyata anaknya yang lain tidak setuju gitu. Oke, kemudian masalah biaya. Nah, masalah biaya teman-teman jadi begini, kita hitung bareng-bareng. Saya pernah baca buku ya, acuan kalau untuk sewa-sewa itu maksimal 1%, kalau bisa 0,2% dari omset. Misalnya per bulannya sewanya 1 juta, kira-kira per bulannya omsetnya teman-teman harus berapa? Maka teman-teman omsetnya harus 100 juta per bulan, itu masuk biaya sewanya 1% gitu. Itu masih aman sih, angka segitu gitu, masih aman. Kemudian, nah teman-teman juga perlu mempertimbangkan namanya kenaikan biaya sewa. Karena apa? Ini pernah kejadian lagi. Ini konsultasi di kami ya, ada konsultasi bahwa kontraknya 2 tahun, kemudian berikutnya naiknya itu sampai 100% teman-teman. Biaya sewanya di 2 kali lipatin gitu sama yang punya sewa. Karena di peraturan sebelumnya tidak tercantum, di perjanjian awal tidak tercantum ini gitu. Nah itu kan sangat memberatkan ya. Akhirnya lokasinya pindah. Ini serius, lokasi dia pindah 100 meter atau 200 meter gitu. Terus lokasi itu diisi sama yang punya bangunan buat bikin apotek juga. Nah itu kan nggak enak ya, gitu. Sedih banget lah gitu. Udah ibaratnya udah kayak besarin anak sendiri, tau-taunya harus diambil orang gitu. Nah itu kan nggak enak banget. Oke, kenaikan biaya sudah ya. Biasanya kalau kita itu nguncinya itu angkanya 10% per tahun maksimal 10% per tahun. Kalau bisa teman-teman negosiasi di situ. Bisa negosiasi di situ. Kemudian lama sewa juga. Kalau saya lebih senang di angka 10 tahun teman-teman. Diperbolehkan menyewa 10 tahun dengan kenaikan per 2 tahun sekitar maksimal sekian persen gitu ya biayanya. Jadi nyewanya per 2 tahun gitu. Itu boleh. Atau mau juga ada nih saya dapat klien yang seperti ini. Periode pembayarannya dia itu tiap tahun ya. Periode pembayarannya tiap tahun bayarnya
sekian juta, tapi tahun berikutnya naiknya itu cuma 5%, 5%, 5%, 5% itu juga boleh. Nah, itu periode yang pembayarannya juga penting teman-teman. Disepakati di awal. Misal teman-teman mau bayar 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali gitu ya. 3 tahun sekali boleh. Tapi di perjanjian di awal disebutkan jangan sampai nanti tiap tahun malah minta naik sekian, kekurangannya sekian gitu. Kemudian jika terjadi bencana, nah ini juga penting teman-teman. Kalau terjadi bencana misalnya kebakaran atau apa gitu, itu penting banget ditanggung sama siapa dan atau bagaimana baiknya gitu. Kalau kita karena sewa lebih tenang sebenarnya kalau itu bangunan sewa dan kalau ada kebakaran biasanya kita tanya ini bangunan ada asuransi enggak gitu. Biasanya yang punya ruko pasti mengasuransikan karena terkait apa namanya kebakaran atau apalah gitu. Itu penting banget teman-teman gitu. Itu penting banget ya teman-teman. Kemudian yang paling penting adalah keamanan juga paling penting teman-teman. Pilih lokasi yang aman, jangan sampai lokasinya karena nggak ada pilihan lain, pilih yang sepi di ujung jalan gitu ya, di ujung desa, di ujung banget gitu, di ujung banget dan bikin ternyata lokasinya nggak aman gitu. Itu kan yang kasihan kan karyawan kita yang paling ini. Berapa minimal luas bangunan mulai usaha apotek? Oke, kalau saya senang di angka minimal lebar depan itu 4 meter kalau saya. Minimal banget ya. Minimal banget 4 meter. Kenapa? Karena itu mempengaruhi visibilitas tadi. Kemudahan orang buat lihat. Ada yang masalah jarak pandang, kan mudah dilihat kalau 4 meter. Tapi kalau kecil banget itu nggak kelihatan gitu. Itu minimal 4 meter lah, 4 meter gitu. Minimal banget gitu ya. Minimal banget loh 4 meter. Dan ke belakang terserah mau berapa. Minimal ada 6 meter lah karena terkait juga penyimpanan obat ya. Terkait penyimpanan obat, nah itu yang penting itu paling nggak ke belakang 6 meter deh gitu, itu masih aman banget gitu. 4 kali 6 masih aman. Nah, kalau bisa lebih besar daripada itu lebih bagus Pak, terutama lebar mukanya lebih besar. Karena mempengaruhi tadi ya, mudah dipandang, mudah dilihat gitu. Kemudian juga nanti apoteknya dikasih supaya lebih terang gitu ya. Nah, itu salah satu ciri apotek kan terang ya. Nanti bisa kasih lampu yang banyak gitu segala macam. Oke, 3 lokasi ideal bisnis apotek berdasarkan pengalaman Pak Andi juga yang banyak banget mementoring business owner yang ada di Indonesia gitu ya, mulai dari yang di Jawa sampai yang di luar Jawa, yang di Bali juga ada gitu. Ada dapat 3 lokasi yang paling bagus buat bisnis apotek. Pertama dekat pasar, kedua dekat alun-alun, ketiga dekat rumah sakit atau klinik atau puskesmas, terutama rumah sakit gitu. Itu 3 lokasi yang paling bagus untuk bisnis apotek gitu. Kalau rumah sakit tentu ya gitu kan ada resep-resep yang mungkin keluar. Nah, tapi kalau yang pasar sama alun-alun ini beneran. Ini boleh teman-teman buktikan ya, kalau di Jawa kan banyak alun-alun ya. Banyak alun-alun di Jawa. Nah, itu mesti yang dekat alun-alun tuh rame apoteknya gitu. Kalau nggak rame berarti ada yang salah gitu aja sih. Nah, itu ya teman-teman ya, 3 lokasi ini pengalaman kita bagus gitu. Nah, di luar area tersebut gimana Mas? Gitu. Cari lokasi di mana ada retail lain seperti Indo atau Alfa gitu ya. Karena kan mereka pasti surveinya udah sangat bagus ya. Saya yakin juga mereka surveinya sangat bagus. Ketika teman-teman ada lokasi, ada Indo, ada Alfa gitu, boleh tuh di sebelahnya bikin atau di jarak dekat itu bikin gitu. Atau kalau di luar area tersebut lagi, cari di mana ada apotek lain. Ada apotek di situ, masuk aja di situ. Kalau bisa bikin di situ juga dekat-dekat situ. Loh, kok dekat-dekatan Mas? Nggak takut kok? Enggak. Kenapa? Karena marketnya pastinya sudah terbentuk. Pasarnya udah terbentuk. Kalau mau nyari obat pasti ke arah sana. Sana banyak apotek, tinggal pilih gitu. Nah, itu marketnya udah terbentuk. Tapi ada juga yang ini ya, yang penting diketahui bahwa ketika satu tempat yang semuanya isinya apotek, itu biasanya ada juga kejadian namanya pasarnya jenuh gitu. Pasarnya jenuh dan saking banyaknya apotek gitu ya. Itu bisa juga terjadi. Tapi kalau masih 2 atau 3 saya rasa nggak masalah. Nah, ini aja contoh yang Indah Farma yang cabang kedua Brosot ya. Di sini saya lihatkan ya, di sini di dekat sini ada apotek. Di sini ada apotek lumbung obat, di sini juga ada apotek pengasih, di sini Timun Mas, di sini Alifa Farma, di sini lagi itu ada apotek lagi Keranggan namanya, di sini lagi ada apotek lagi gitu.
itu dalam radius 5 kilo tuh ada kurang lebih 7 apotek gitu ya, dan kita nekat aja bikin di situ gitu. Nah ini kemarin saya diamanahi di pertengahan 2018 itu megang pertama kali jadi leader di sini, jadi pemimpin di sini di apotek yang Indah Farma Brosot ini. Teman-teman boleh searching di apotek Indah Farma Brosot gitu. Itu di situ saya sempat jadi leader di situ. Nah kemudian ini kalau yang padat penduduk, ini apotek kita yang cabang ketiga, apotek Indah Farma 3 atau Pleret. Nah di sini padat banget kan penduduknya, bisa dilihat radius ya sekitar 2 kilo 3 kilo ini semuanya penduduk gitu. Dan ini jalan utama. Ini bagus banget. Nah ketika lokasinya udah dapat, kalau Anda apoteker segera tuh urus tuh perizinannya. Mulai tuh cari supporting system, tim-tim yang hebat untuk bisa marketing, untuk bisa pelayanan gitu ya. Itu penting banget teman-teman. Karena kalau apotek baru itu dua, yang pertama paling penting adalah marketingnya dulu. Kemudian yang paling penting lagi adalah tim pelayanannya itu harus bisa melayani dengan baik gitu. Kalau Anda bukan apoteker, segera cari apoteker untuk menjadi support system Anda tuh dalam bisnis nih. Karena keberadaan mereka dan skill teknisnya pasti saya yakin semua apoteker tuh pasti bisa ngelola apotek. Karena di kuliah apoteker diajarin banget gitu sampai teknis-teknisnya. Dan mereka juga praktek teman-teman di apotek-apotek selama 2 bulan lah kurang lebih gitu. Bisa banget diajak buat diskusi gimana kira-kira apoteknya mau dibawa ke arah mana, marketingnya seperti apa, strateginya apa, itu bisa banget. Saya yakin bisa banget gitu. Oke. Nah, ketika menunggu surat izin keluar, kita udah ngurus izin masuk jar gitu ya. Nah, itu kan sambil nunggu izin, boleh nggak Pak promosi? Boleh. Kalau saya masih boleh, tapi yang nggak boleh jualan, oke? Kalau jualan kita kena hukum loh, ada kan nggak boleh jualan obat kalau tanpa izin ya. Nah itu kita nggak boleh jualan. Kalau marketing gimana boleh? Cuman sebar brosur ke pelanggan, ke tetangga sekitar gitu ya. Bu, kita mau bikin apotek, doanya ya gitu, doanya ya silaturahmi gitu boleh. Karena karena ketika buka gitu ya, teman-teman apoteknya harus segera laris tuh gitu. Demi mengejar yang tadi ya BEP operasional supaya cepat dapatin profit dan cash gitu.